Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Widi Bayu Pratama, biasa dipanggil Willy, dengan NIM G0024211 yang berasal dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas inhal anatomi saya yang terdiri dari satu skenario. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas saja. Di dalam skenario tersebut diceritakan ada seorang wanita yang merasa nyeri pada punggungnya. Yang pertama itu ada beberapa poin-poin soal poin yang harus kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu A. Jelaskan struktur anatomi vertebrata, yaitu cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Dan juga bagian B-nya yaitu jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Jadi kita akan bahas mengenai regio yang ada nanti pada video kali ini. Jadi kita akan langsung membahasnya saja. Yang pertama yaitu A. Jelaskan struktur anatomi vertebrata cervical yang berarti cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Mari kita langsung saja bahasnya. Nah, di sini terpampang foto anatomi vertebrata yang terdiri dari cervical, thoracal, lumbar, dan juga coccygeal. Nah, di sini saya sudah memberikan penanda berwarna merah. Kalau jika teman-teman melihat yang berwarna merah, itu merupakan bagian dari vertebrata cervical. Yang warna kuning merupakan vertebrata thoracal. Bagian biru merupakan vertebrata lumbal. Yang warna ungu merupakan sacrum, dan yang paling bawah berwarna pink yaitu coccygeal atau coccyx. Nah, kenapa saya harus memberi penanda agar kita teman-teman dapat memahami lebih dalam lagi mengenai vertebrata ini terdiri dari cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal ini. Nah, mari kita bahas dari yang pertama yaitu vertebrata cervical. Jadi vertebrata cervical adalah bagian paling atas di kolom vertebrata, terdiri dari 7 tulang yang ditandai dengan huruf C, sama seperti namanya tadi cervical. Jadi huruf pertama ditandai dengan C1. Nah, pada tulang C1 merupakan atlas, bagian atlas yang digunakan untuk menopang kepala dan memungkinkan gerakan mengangguk. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu untuk bagian vertebrata cervical dibagi menjadi 7 tulang yang terbagi dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, dan paling terakhir C7. Namun yang menjadi bagian penting pada vertebrata cervical ini adalah bagian C1 dan C2-nya, dimana seperti yang saya sampaikan tadi, pada bagian C1 merupakan atlas. Itu merupakan bagian yang digunakan, tulang yang digunakan untuk menopang kepala dan memungkinkan gerakan mengangguk. Sedangkan pada tulang C2 atau aksis memiliki proses glontoid yang memungkinkan gerakan kepala memutar. Ciri khas vertebrata cervical adalah adanya foramen transversium pada setiap sisi untuk arteri vertebralisnya. Nah, kita sudah membahas mengenai vertebrata cervical yang kita tahu tadi. Pada C1 digunakan untuk menopang kepala dan juga untuk mengangguk, dan juga untuk C2 aksis untuk menggerakkan kepala, memutar kepala. Dan juga ya ciri-cirinya tadi seperti adanya foramen transversium pada setiap sisi-sisi untuk arteri vertebralis. Mari kita lanjut lagi bagian kedua, yaitu bagian kuningnya. Nah, bagian kuningnya adalah vertebrata thoracal yang ditandai dengan huruf T. Jadi di sini ada sekitar 12 tulang yang berbeda yang berasal dari T1, T2, T3, T4, T5 sampai T12 yang besar dan lebih kuat dibandingkan vertebrata cervical tadi. Bisa dilihat dari gambar. Kalau itu dilihat, kalau kita lihat diameter bahwa itu tulangnya lebih besar ya teman-teman daripada vertebrata cervical. Nah, vertebrata ini memiliki struktur yang memungkinkan artikulasi dengan tulang rusuk. Jadi dia yang akan
berartikulasi dengan costai atau tulang rusuk. Setiap vertebrata torakal memiliki faset yang berartikulasi dengan kepala tulang rusuk. Nah, teman-teman seperti tangan-tangan itu digunakan untuk menyatu dengan berartikulasi dengan costai atau tulang rusuk. Setiap vertebrata torakal memiliki faset yang tadi saya sebutkan dan memberi stabilitas yang penting bagi dada. Bentuknya yang lebih melengkung dan besar memungkinkan dukungan untuk organ-organ dalam rongga dada serta kedepan pernapasan. Teman-teman, jadi pada intinya pada bagian vertebrata torakal ini merupakan bagian tulang vertebrata yang digunakan untuk berartikulasi dengan costai atau tulang rusuk untuk menjaga stabilitas untuk dada juga. Kita lanjut lagi bagian ketiga adalah vertebrata lumbar. Seperti nama huruf pertamanya L, jadi tulang ini dinamai lebarnya L, di mana bagian lumbar ini terdiri dari 5 tulang berbeda, L1, L2, L3, L4, dan L5. Nah, vertebrata lumbar ini memiliki badan vertebrata yang lebih besar dan kokoh untuk menopang berat badan tubuh seperti bagian di bawah kan. Itu seperti cocok untuk menopang berat yang ada di atasnya dan mendistribusikan tekanan dari aktivitas fisik sehari-hari. Nah, ciri utama vertebrata ini yaitu adanya processus spinosus yang pendek dan tebal, serta lamina dan pedikel yang kuat karena lokasinya punggung paling bawah. Dan juga bagian ini sering terlibat dalam pergerakan dan fleksibilitas tubuh, sehingga itu rentan terhadap cedera akibat tekanan tinggi. Jadi bagian lumbar ini sangat rentan terhadap cedera akibat tekanan tinggi, teman-teman. Namun dia memiliki fungsi juga untuk fleksibilitas tubuh. Masuk ke bagian sakrum, bagian punggung. Nah, sakrum adalah tulang berbentuk segitiga yang terbentuk dari 5 vertebrata yang menyatu juga. Ada S1, S2, S3, dan S4, S5. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan kolom vertebrata dengan tulang panggul atau pelvis melalui sendi sakroiliaka. Nah, sakrum juga membantu mendistribusikan berat badan tubuh ke bagian bawah tubuh dan menjadikan titik-titik tumpuan untuk otot dan ligamen yang penting untuk pergerakan tubuh bagian bawah atau extensor. Bagian ini juga memiliki kanal sakral yang berfungsi sebagai jalur terakhir bagi saraf tulang belakang. Nah, teman-teman kalau lihat di bagian sakrum ini ada lubang-lubang itu kan. Nah, lubang-lubang itu merupakan bagian kanal yang berfungsi untuk sebagai jalur terakhir bagi saraf yang ada di tulang belakang. Kita masuk lagi di bagian yang terakhir yaitu koksial. Nah, koksial itu adalah tulang ekor, adalah bagian yang paling bawah, yang paling bawah dan paling kecil, yang terdiri dari 3-5 vertebrata kecil yang menyatu. Meski kecil, koksis itu berfungsi sebagai titik penunjuk bagi beberapa otot ligamen dan tendon yang mendukung fungsi panggul dan pergerakan tubuh bagian bawah. Tulang ekor membantu distribusi beban saat duduk dan memberikan stabilitas bagi otot-otot dasar panggul. Jadi dari pembahasan kita tadi, koksial walaupun kecil, dia memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai tempat titik penunjuk bagi otot-otot yang ada yang akan berartikulasi dengan tulang-tulang bagian bawah kita, seperti kaki ataupun otot-otot lainnya kita. Sekiranya dapat dimengerti teman-teman di bagian A ini. Mari kita lanjut ke soal yang kedua, bagian B, yaitu jelaskan muskul penyusun regi dorsum. Tak berlama-lama, mari kita bahas. Nah, ini adalah foto dari perparat regio dorsum. Nah, pada regio dorsum ini terbagi 3 tipe, yaitu pertama otot superficialis atau superficial muscle, otot intermediate atau musculus intermediate, juga otot dalam atau deep muscle. Kita akan bahas pertama-tama dengan otot superficialis, yang dimana saya menandainya dengan berwarna merah pada gambar pada kali ini. Kita bahas yang pertama dulu, teman-teman. Nah, otot superficial ini adalah berada di paling luar punggung yang berfungsi terutama untuk menggerakkan ekstremitas atas seperti bahu dan lengan. Nah, ini yang menggerakkan ini adalah otot superficial. Nah, kita lihat lagi yang pertama, yaitu
trapesius itu seperti bentuk segitiga teman-teman. Lihat teman-teman di bagian warna merah itu adalah otot besar yang berbentuk segitiga yang membentang dari tulang belakang leher dan punggung atas hingga ke bahu. Trapesius berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan dan menstabilkan skapula serta menggerakkan kepala. Jadi fungsinya itu untuk menggerakkan kepala dan juga untuk menaikkan berat. Lanjut lagi di latimus dorsi. Nah, di latimus dorsi ini teman-teman lihat di bagian bawah trapesius musculus trapesius ada musculus latissimus dorsi. Nah, latissimus dorsi ini adalah musculus yang terletak di bagian bawah punggung dan berfungsi untuk menarik lengan ke belakang, menurunkan lengan serta membantu rotasi internal. Nah, seperti fungsinya tadi seperti yang saya jelaskan, latissimus dorsi ini berfungsi untuk menarik lengan ke belakang, dan juga untuk menurunkan lengan. Nah, saat Anda melakukan aksi begitu pasti ada kayak kontraksi di belakang. Nah, itu kontraksi ini terjadi pada musculus latissimus dorsi. Kita masuk lagi levator scapulae. Levator scapulae ada di bagian samping trapesius muscle jika dia ada di foto ini. Nah, apa sih fungsinya? Nah, itu otot ini terletak di leher bagian belakang dan berfungsi untuk mengangkat skapula tadi teman-teman. Sama seperti trapesius. Kita masuk lagi ke rhomboideus major dan minor. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihatnya bagian major dan minor di rhomboideus itu masih ada 4, tapi ada juga 2. Nah, yang 4 itu merupakan rhomboideus major. Nah, yang kecilnya itu rhomboideus minor. Apa sih fungsi dari kedua musculus ini? Nah, fungsi dari musculus rhomboideus major dan minor ini terus berfungsi untuk menarik skapula ke arah tulang belakang serta menstabilkan posisi skapula. Jadi fungsinya untuk menstabilkan skapula ke belakang. Nah, kita masuk lagi ke bagian kedua, otot intermediate yang terdiri dari dua, yaitu serratus posterior superior dan juga serratus posterior inferior yang saya tandai dengan warna kuning. Mari kita bahas dulu serratus posterior superior yang berfungsi, yang terletak di bagian atas punggung, yang berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk selama inspirasi atau tarik nafas. Bisa dilihat dengan seksama terdapat pengangkatan tulang rusuk selama inspirasi atau menarik nafas itu dikarenakan adanya kontraksi pada serratus posterior superior. Lanjut ke bagian yang kedua, itu superior posterior inferior, terletak di bagian bawah punggung yang berfungsi untuk menarik tulang rusuk ke bawah saat proses inspirasi dan menarik nafas. Jadi yang posterior superior, yang posterior inferior bisa diarti dengan baik. Kita masuk lagi bagian otot penggalan yang saya tandai dengan warna biru. Di sini hanya ada satu teman, itu erector spinae. Erector spinae adalah kelompok otot yang membentang sepanjang tulang belakang, terdiri dari 3 bagian utama teman-teman, itu iliocostalis, longissimus, dan spinalis. Otot-otot ini berfungsi untuk meluruskan dan menurunkan tulang belakang serta membantu menjaga postur. Fungsinya seperti teman-teman untuk meluruskan dan juga membantu menjaga postur. Nah, keberadaan fungsi-fungsi dari otot-otot yang tadi kita jelaskan ini memungkinkan regul dorsum untuk melakukan berbagai macam gerakan teman-teman seperti ekstensi, rotasi, dan juga lateral fleksi tulang belakang serta memungkinkan untuk pergerakan bahu dan lembut. Otot-otot ini memberikan dukungan struktural untuk postur tubuh kita serta memainkan peran penting dalam aktivitas kita sehari-hari seperti duduk, membungkuk, dan juga nah, demikianlah pembahasan kita mengenai regio dorsum dan anatomi vertebra.